Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, masyayikh, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhil Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Di sini katakan ja'ahul amin Jibril bi risalatil malikil jalil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Rasulullah diutus menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Wa kana mabda'un nubuwah fi ma dzukira yaumil itsnain. Dan terjadinya hal tersebut atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi itu di hari Senin. Itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di hari Senin tanggal 17 Ramadan, dan tatkala itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sayyidatina Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Menyambung pembahasan kemarin, karena di dalam hadis ini Sayyidatina Aisyah mengutarakan perihal irhasat dan juga perihal mabda'un nubuwah di dalam satu ucapannya. Kata beliau, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Sayyidatina Khadijah dan kembali lagi ke Gua Hira, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum pernah bertemu dengan Jibril. Maka beliau pun kaget. Tiba-tiba Jibril berkata kepada Rasulullah, faqala lahu ikra. Bacalah, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, aku gak bisa membaca. Inilah kenapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Nabiyil Ummi. Kita di dalam sholat pada saat kunut, itu seringkali di akhir kita baca apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa nabiyil ummi? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Yang enggak bisa membaca dan enggak bisa menulis. Mungkin kalau itu di dalam diri kita, itu kekurangan. Kita enggak bisa baca, enggak bisa nulis, ngelamar pekerjaan enggak bakal diterima. Kita enggak bisa baca, enggak bisa nulis, masyarakat menilai ini orang enggak berpendidikan. Namun beda dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara hikmah kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad enggak bisa nulis, enggak bisa baca, agar Al-Quran bisa dijadikan oleh orang kepercayaan bahwasanya ini adalah ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Namun masih aja Nabi Muhammad yang udah gak bisa baca, gak bisa nulis, dengan hikmah agar Al-Quran dipercaya sebagai kalamullah, namun masih. Orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya apa? Oh, Al-Quran buatan Muhammad. Oh, Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, karya Muhammad. Namun di samping itu, di malam hari terkadang mereka nguping, mencuri pendengaran di antara rumah-rumah para sahabat. Kenapa? Mereka asyik dengan Al-Quran. Mereka itu tahu Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Bukan karya Rasulullah, bukan ucapan Rasulullah. Karena ini bukan ucapan manusia. Yang penuh sastra, penuh keindahan, penuh mukjizat. Namun karena hati mereka udah ditutupi oleh Allah dengan asap daripada asap kesesatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum adzabun adzim. Ditutup pendengaran, mata, hati mereka ditutup, maka hidayah enggak datang. Tapi mereka asyik dengan Al-Quran. Inilah kenapa Nabi Muhammad dikatakan ma'ana biqari, kata Rasulullah. Aku enggak bisa baca, itu ada hikmahnya. Dan malaikat Jibril pada saat itu mendengar Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, kata Sayyidatina Aisyah di dalam hadisnya, fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqala ikra. Itu Nabi Muhammad langsung dipeluk, didekap. Pada saat itu dikatakan lagi, ikra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, aku gak bisa membaca.
Didekap lagi oleh malaikat Jibril. Sampai 3 kali. Ketiga kali barulah Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Yaitu adalah kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Inilah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ke dunia. Kenapa kok harus ada kalimat ke dunia? Karena diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak secara langsung ke Nabi Muhammad secara full. Kita sering mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah bulan Ramadan. Benar enggak? Dengan dalil syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan dalil lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan dalil lagi Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun bagaimana dengan surat-surat atau ayat-ayat? Contoh, pada saat ayat la ilaha illallah seperti masalah puasa. Perintah puasa itu ayatnya turun di bulan Sya'ban. Tahwilul kiblah, kiblat dulu kita ke Masjidil Aqsa. Sekarang ke Ka'bah, Masjidil Haram. Turun ayatnya di mana? Bulan Sya'ban. Zakat sama. Katanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kok sekarang ada yang di bulan Sya'ban? Terus ada lagi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah seperti Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dalam riwayat diturunkan pada saat Haji Wada. Haji ada nggak bulan Muharram? Nggak ada. Haji Zulhijjah. Nah, Zulhijjah. Katanya Ramadan. Naam. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu bukan langsung ke Nabi Muhammad. Ya, namun ke sama'id dunia. Ya, ke Lauhul Mahfuz pertama kali. Diturunkan oleh Allah secara keseluruhan dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Inilah yang dikatakan kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar ay jumlatan wahida ila Lauhil Mahfuz. Diturunkan secara menyeluruh ke Lauhil Mahfuz. Ntar baru diangsur dengan dalil kalimat nazzala. Perbedaan antara nazzala sama anzala diartikan sama. Cuma faedah di dalam ilmu sharafnya berbeda. Arti anzala sama nazzala turun. Cuma kalau anzala turun secara daf'atan wahidah, secara langsung semuanya. Tapi kalau nazzala diangsur. Maka nggak ada pada saat diucapkan tentang kalimat nazzala di dalam Al-Quran disebutkan nazzala fi lailatul qadar. Enggak, tapi pakai anzala. Karena secara keseluruhan di malam tersebut. Maka pada saat Nabi Muhammad SAW mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Saking ketakutannya Rasulullah SAW, Rasulullah balik ke rumah. Pada saat balik ke rumah, hati Nabi Muhammad masih bergetar ketakutan. Masuklah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri tercintanya, menemui Nabi Muhammad SAW. Pas bertemu Nabi Muhammad, Nabi berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Akhir diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah, sehingga Rasulullah hilanglah, redalah ketakutan yang dialami beliau. Maka kata Sayyidatuna Khadijah di dalam suatu hadis, laqad khasyitu ala nafsi, aku udah takut ya. Kata Rasulullah SAW, aku khawatir. Gak pernah tiba-tiba ada yang datang seperti ini. Sendirian lagi di Goa Hiro. Maka kata Sayyidatuna Khadijah, kalla wallah ma yukhzikallahu abada, innaka latasilir rahim, wa tahmilil kul, wa taqsibul ma'dum, wa tuqri dhaif, wa tu'in ala nawaibil haq. Nabi kan takut, disemangatin sama Khadijah. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Demi Allah, Allah gak bakal membinasakanmu, gak bakal menyia-nyiakanmu. Allah gak bakal menghinakanmu karena engkau selalu menyambung tali silaturahmi. Engkau selalu membawa, menopang beban orang. Orang ada masalah, Nabi Muhammad ngebantunya.
Dan engkau selalu memberikan orang yang sedang tidak ada harta, ngebantu orang. Dan engkau demen dengan yang namanya tamu. Engkau selalu membantu kebaikan, maka Allah gak bakal menyia-nyiakanmu. Maka Khadijah dengar Nabi Muhammad, ya, inilah subhanallahnya Sayyidatina Khadijah. Biasanya istri kalau ngelihat suami panik, ikut panik juga. Cuma Sayyidatina Khadijah pada saat ngelihat Rasulullah panik, gak ikut panik. Cuma tetap di dalam hati itu khawatir, ini ada apa? Sehingga tatkala Rasulullah udah tenang, datanglah Sayyidatina Khadijah menemui pamannya. Ya, menemui pamannya. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Am Khadijah, maaf sepupu. Ya, sepupunya Sayyidatina Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Di sini Waraqah bin Naufal bin Asad. Bertemulah dengan Waraqah. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang beragama Nasrani. Sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, semua orang itu berpegang teguh dengan agamanya masing-masing. Maksud agama di sini apa? Apa yang telah dibawa syariat oleh nabi mereka. Karena nabi diutus oleh Allah di setiap tempat satu nabi. Satu daerah satu nabi. Sebagaimana Nabi Lut sama Nabi Ibrahim satu zaman. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman satu zaman. Dua nabi itu satu zaman. Nabi Yakub sama Nabi Yusuf satu zaman. Ibrahim sama Ismail sama Ishak satu zaman. Jadi mereka itu setiap daerah ya berpegang dengan syariat masing-masing. Adapun tatkala Rasulullah SAW datang, itu syariat semuanya diperbaharui. Yang berlaku cuma syariatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang beragama Nasrani bukan salah, karena mereka pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kebetulan beliau ini adalah orang yang luar biasa di dalam agama Nasrani. Beliau menjadi penterjemah Injil ke bahasa Ibrani. Dan juga beliau adalah orang yang tua namun dihormati. Dan beliau pun telah buta. Pada saat Sayyidatina Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal ditanya, "Ya ibna am, wahai sepupuku, isma' min ibni akhik, faqala li Waraqah." Kata Sayyidatina Khadijah, "Coba dengar ceritaku." Diceritakanlah oleh Sayyidatina Khadijah apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu maka Waraqah berkata, "Ya ibna akhi, madza tara?" Datanglah Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah menanyakan, apa yang engkau lihat? Maka diceritakan sama Rasulullah dari awal cerita sampai akhir. Maka kata Waraqah bin Naufal, Waraqah ini orang yang pemuka agama. Maka dia tahu tentang Injil tuh dari awal sampai akhir dia paham. Tatkala Nabi Muhammad cerita ada yang memeluk dan mengatakan Iqra, kata Waraqah apa? Hadzan namusul ladzi nazzala ala Musa. Ini adalah namus. Ya, namus itu nama lain malaikat Jibril. Di zaman Nabi Musa, Jibril dikenal dengan nama namus. Maka dikatakan oleh Waraqah ini adalah namus yang waktu itu pernah datang kepada Musa. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya saja aku masih kuat, aku masih memiliki umur panjang. Seandainya aku masih hidup tatkala umatmu kelak, kaummu kelak akan mengeluarkanmu dari kotamu sendiri. Kata beliau, sampai Rasulullah SAW itu bertanya, apakah kaumku sendiri, sukuku sendiri akan mengeluarkanku dari Mekah? Maka kata Waraqah, naam, iya, mereka akan mengeluarkanmu. Maka kata Waraqah pada saat itu, kalau seandainya di hari engkau diutus, dan engkau pada satu hijrah ke kota yang engkau akan hijrahkan, aku masih hidup, maka aku akan tolong engkau dan aku akan menjadi tameng buatmu. Namun subhanallahnya, Waraqah pada saat itu hidup gak lama. Setelah peristiwa ini cuma 3 tahun akhirnya beliau wafat. Iya, cuma 3 tahun akhirnya beliau wafat. Nah, masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya tatkala Rasulullah berumur 41 tahun atau tahun pertama daripada kenabian, yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Tatkala semua orang mendustakan Rasulullah, namun istri tercintai mempercayai suaminya.
Maka wajar Khadijah nggak tergantikan di hatinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidatuna Aisyah sendiri seringkali cemburu dengan Rasulullah tatkala mengutarakan tentang Khadijah, memuji Khadijah. Terus Ali bin Abi Thalib pertama kali masuk Islam. Zaid bin Harithah dan Abu Bakar Siddiq. Itu tatkala Rasulullah berumur 41 tahun atau tahun pertama Rasulullah mendapatkan kenabian, diutus menjadi nabi. Sebagai penutup, saya akan membawakan suatu cerita tentang fatratil wahyi. Nah, kan Nabi Muhammad SAW kan diturunkan ayat pada saat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ayat-ayat yang lain. Namun di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendapatkan 3 tahun wahyu kagak turun. Sampai orang-orang tuh kan Nabi Muhammad awal dakwah selama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, enggak secara terang-terangan. Namun tatkala udah awal wahyu nih, setelah Iqra, itu kata Rasulullah tataba'al wahyu. Wahyu sering banget turun. Namun tiba-tiba berhenti selama 3 tahun. Sampai orang-orang kufar ngomong, Muhammad ngaku nabi, namun Tuhannya meninggalkan dia. Ngaku utusan Tuhan, tapi Tuhannya meninggalkan dia. Itu disebutkan kalimatnya inna Muhammadan wadda'ahu rabbahu wa qalah. Saking sedihnya Nabi Muhammad mendengar ucapan ini, itu Rasulullah SAW seringkali balik ke Goa Hiro. Naik ke atas gunung. Harapannya buat apa? Agar wahyu turun lagi. Sehingga menjadi kekuatan untuk Nabi Muhammad menjadi hujjah. Karena Al-Quran diturunkan, kalamullah diturunkan untuk apa? Hujjatan li nabiyyih, hujjatan li rusulih. Untuk menjadi penguat bagi Rasul dan Nabi. Bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Namun 3 tahun terputus. Maka Nabi Muhammad sedih, naik ke atas gunung, berharap wahyu turun lagi. Cuma gak turun. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa. Inti itu benar-benar utusan Allah. Jangan takut. Cuma orang kafir masih aja ngomong, Tuhannya ninggalin dia. Kita disuruh ngikutin tapi Tuhannya meninggalkan dia sendiri. Akhirnya turunlah ayat setelah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama nih ayat gak turun, tiba-tiba turun. Apa ayatnya? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang pada saat itu telah diselimuti oleh kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dari situ Nabi Muhammad SAW semakin kuat di dalam berdakwah, mengajak orang ke dalam Islam. Sehingga di tahun kedepannya Nabi Muhammad mengajak orang ke dalam Islam secara terang-terangan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.